Halo semuanya. Halo. Aduh, deg-degan banget nih. Soalnya ini pertama kalinya kita bikin podcast bareng. Sebelum itu, perkenalkan, aku Cikita dari partner Aku Zahra, selamat datang di podcast pertama kita yang berjudul Sosial Gen Z, ngobrol santai. Isi Berisi. Oke, kalau kalian lihat ini, berarti kita sukses nih untuk nekan tombol record dan gak kabul karena nyobi. Bener nih Kak, kadang karena untuk presentasi itu udah kerasa panas dingin duluan nih sebelum mulai. Tapi gak apa-apa ya. Di sini kita akan ngobrol santai tapi tetap berisi. Walaupun topiknya agak sedikit berat ya kak. Apa tuh? Dikit sih. Oke, jadi untuk podcast kali ini kita ngambil tema gimana postmodernisme ini mengubah cara orang untuk membentuk kelompok sosial. Nah, walaupun temanya agak berat, tapi sebenarnya tema ini tuh relate banget sama fenomena yang lagi terjadi sekarang. Jadi di sini kita akan bahas lewat contoh-contoh yang sangat sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Mungkin kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, nah jadi teman-teman, tadi kan kita di sini mau ngebahas terkait postmodernisme nih. Tapi mungkin dari teman-teman ini masih ada yang sedikit bingung nih, ke apa sih postmodernisme tuh? Jadi di sini kita akan bahas sedikit terkait apa sih postmodernisme itu. Oke, aku mau tanya nih ke Kak Cikita. Jadi apa sih Kak postmodernisme itu? Oke, sebelum ke postmodernisme, di sini kan aku membahas dulu. Di sini ada dua ya, modernisme dan postmodernisme. Yang dimana modernisme itu percaya pada satu kebenaran tetap. Misalnya, kamu tuh harus begini, kamu tuh harus begitu. Sedangkan postmodernisme datang dan bilang kebenaran itu tergantung pada sudut pandang kamu, gitu kak. Oh, nah betul teman-teman. Jadi postmodernisme ini memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan identitas diri mereka sendiri. Entah mereka mau percaya kepada nilai yang apa, mereka mau masuk ke komunitas yang apa, mereka itu diberikan kebebasan untuk hal itu. Jadi gak ada lagi nih ceritanya identitas itu harus dibentuk sama lingkungan kak. Jadi lebih ke kayak kamu siapa, keputusan kamu itu ya diambil sama kamu sendiri gitu. Nah bener nih. Jadi kebebasan ini membuat masyarakat berubah secara besar-besaran, apalagi dalam konteks sosialnya. Oke, jadi teman-teman, kalau dulu kan kelompok sosial itu terbentuk karena faktor tetap ya kak. Kayak misalnya kamu lahir di mana, sukumu apa, kepercayaanmu apa, terus kayak kedudukan keluargamu seperti apa. Sehingga hal itu kan susah banget ya untuk kita ubah. Bener nih, contohnya kalau semisal kamu itu anak petani ini, kemungkinan besar kamu akan masuk ke kelompok petani itu juga. Contoh lainnya, semisal kalau tetangga kamu suka marah, berarti kamu juga akan masuk ke kelompok sosial itu. Oke, tapi kan sekarang udah beda banget ya. Malah kita sekarang lebih terhubung sama orang yang tinggalnya jauh dari kita tapi sepemikiran. Nah, benar banget nih. Jadi teknologi sama media sosial ini sangat mempengaruhi terhadap kelompok sosial, bikin mereka itu jadi lebih cair, relatif dan tergantung sama minatnya. Contohnya nih kayak kalau sekarang itu lagi nge-hype-nya tentang sinetron Asmara Gen Z nih Kak. Oke. Nah, jadi teman-teman yang suka sama film itu, mereka itu bikin suatu komunitas yang mana isinya orang-orang yang suka sama film itu, entah itu mereka ngomongin tentang artisnya atau mereka bikin shipper antar pemainnya. Nah, dari sini tuh kita bisa bentuk kelompok sekaligus. Misalnya paginya kita ngampus nih. Nah, siangnya kita mulai ngerumpi entah di media sosial kayak Telegram, Instagram, TikTok ataupun Thread. Lalu malunya kita mulai fangirling nih di komunitas X. Fix itu kamu banget sih Kak. Nah, jadi intinya postmodernisme ini bikin kelompok sosial lebih fleksibel tapi juga cepat berubahnya. Oke teman-teman, nah jadi buat sekarang itu orang bisa masuk kelompok sosial cuma dengan klik jarum doang nih. Contohnya grup saham, circle skincare, fan drama ataupun K-pop nih. Dan kita dari kelompok itu tuh sangat berpengaruh banget sama identitas kita. Sampai-sampai ada tagline-nya nih kak, kayak ikuti komunitas yang bikin kamu merasa diterima. Bener banget nih. Bahkan ada kelompok yang terbentuk itu berdasarkan algoritmanya nih Kak. Contoh kalau misal kita itu nonton konten terkait politik, nah nanti kita itu akan dibawa masuk ke komunitas yang sesuai dengan
politik itu sendiri, atau mungkin kita sering nonton konten terkait drama ataupun K-pop. Nah, nanti kita akan dibawa juga ke komunitas yang selaras dengan itu. Jadi kadang kita itu bukan yang memilih komunitasnya, tapi teknologi lah yang membantu kita memilihkan komunitas yang kita sukai. Nah, bila sih Kak, di satu sisi mereka itu memang membantu, tapi di sisi lain mereka itu juga hanya mengarahkan kita hidup dengan yang hanya sama pemikirannya saja. Jadi kayak dunia maya tuh punya kampung digitalnya orang masing-masing. Oke, jadi teman-teman, kalau kita lihat dari psikologi sosial, ini tuh memengaruhi. Yang pertama, harga diri. Yang dimana kita itu mencari komunitas, dimana kita itu dihargai. Lalu yang kedua ada pembentukan identitas sosial. Kayak aku di mana, ada kelompok atau komunitas tersebut. Lalu yang ketiga ada kecemasan sosial, yang dimana kita itu merasa cemas atau takut ditolak gitu oleh suatu komunitas. Dan yang terakhir itu ada konflik identitas, yang dimana individu ini masuk ke berbagai komunitas sehingga perannya pun juga banyak gitu. Nah, benar banget sih Kak. Nah, tapi masalahnya hubungan digital ini seringkali kerasa dangkal. Nah, jadi kalau misal individu dalam komunitas tersebut merasa ada masalah sedikit, mereka itu bisa langsung left dari grup tersebut. Nah, hal itu bisa terjadi karena secara emosional mereka itu kurang adanya keintiman antara satu sama lain, karena kadang juga mereka masuk grup tersebut karena ikut-ikutan atau FOMO karena yang ada hits gitu loh Kak. Oh, jadi kalau kayak gitu kan berarti mereka itu jadi kayak gampang pindah kelompok karena mereka itu nggak punya ketertarikan jangka panjang, sehingga mereka kurang percaya gitu secara emosional. Nah, benar sih Kak. Tapi sisi positifnya juga besar banget nih. Kadang buat orang-orang yang ngerasa minoritas di lingkup offline, mereka itu ngerasa ruang aman nih di ruang lingkup online ini. Nah, jadi kadang orang itu, beberapa orang lebih mereka bisa mengekspos dirinya itu di online gitu Kak, dibanding di link ke dunia nyatanya. Jadi kayak seseorang yang awalnya merasa berbeda itu kayak menemukan rumah kedua ya di internet. Benar banget. Oke nih Kak, kan tadi kita udah bahas terkait masalah psikologisnya nih. Tapi ada juga di sini tantangan terkait kelompok sosial digital ini, benar nggak sih Kak? Bener banget, apalagi kalau seseorang merasa ketinggalan tren. Misalnya dalam kelompok itu lagi bahas satu tren, tapi kita ngerasa nggak ngerti nih. Nah itu biasanya langsung merasa insecure ya sih Kak? Bener banget. Terus ada yang kedua itu ada cancel culture. Salah dikit, wah langsung di unfollow masal. Bener gak sih? Bener banget, apalagi kan hal ini tuh membuat seseorang tuh jadi kayak takut gitu untuk jadi diri sendiri. Padahal postmodernisme di sini kan mau menjadikan kita ngerasa bebas gitu. Bener sih, ironis banget. Katanya bebas, tapi kok takut salah. Bener, apalagi dunia digital itu kayak suka banget ya menghakimi tanpa tahu konteksnya dulu gitu. Nah, kelompok sosial tuh mereka jadi punya standar penerimaan pribadi yang malah jatuhnya jadi subjektif banget nih. Nah, ini dia Kak, tantangan ketiganya, yaitu identitas jadi terlalu membutuhkan validasi sosial. Kayak misalnya, kalau aku berteman sama influencer A ini, kelihatan keren nggak ya? Berarti kalau aku bisa simpulin ini, kalau modernisme ini bikin kelompok jadi terlalu kaku, sedangkan kalau postmodernisme ini bikin kelompok terlalu cair sampai bikin orang di dalamnya itu bingung sendiri. Bener gak sih Kak? Banget. Jadi kita tuh tetap butuh keseimbangan. Oke, nah sekarang aku mau nanya Kak, menurut kamu Gen Z itu lebih individual atau komunal sih? Wah, sebenarnya susah banget ya jawabnya. Tapi kalau menurutku Gen Z itu individual secara identitas, tapi kalau soal minat mereka itu komunal. Wah, menarik banget nih. Jadi buat identitas diri mereka ini nomor satu, tapi mereka juga tetap butuh komunitas untuk mempertegas si identitas diri itu. Benar banget. Kayak misal ada individu yang dia itu suka gitu sama lagu India, akhirnya dia merasa cocok nih kalau dia itu gabung atau masuk komunitas penggemar India. Bener banget. Kadang sering ada kalimat kalau misal kamu nggak gabung ke komunitas ini, kamu salah tempat. Nah itu dia, kelompok sosial itu kadang kayak label yang dimana bukan cuma kebersamaan tapi simbol status. Nah, jadi postmodernisme ini bikin kita bebas untuk berpindah label teman-teman. Tapi kalau keseringan pindah label juga Jadi bingung nggak sih siapa kita sebenarnya? Oke nih Kak, kalau misal aku pribadi, aku tuh ngerasa bersyukur banget aku punya teman-teman dari komunitas yang lain ini.
Kenapa? Karena aku ngerasa adanya mereka, aku bisa keluar dari masa-masa kurang percaya dirinya aku. Tapi kalau aku justru ngerasa takut ya terlalu nyaman di dunia online sehingga aku tuh lupa untuk bersosialisasi di dunia yang ada di lingkungan sekitarku. Kadang aku suka mikir kayak kalau aku ketemu langsung sama mereka, kira-kira aku tetap akan merasa cocok atau malah sebaliknya Kak? Bener sih, semuanya juga ada plus minusnya. Jadi tantangannya adalah kita itu harus bisa menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan juga online itu tadi. Nah dari itu kita perlu memanfaatkan nih kebebasan postmodernisme, tapi jangan melupakan kegiatan atau interaksi sosial secara nyata. Bener banget Kak. Oke nih Kak, nah sebelum mau sesi terakhir kan ini, nah tadi itu ada 2 pertanyaan nih Kak yang harus kita jawab dari teman-teman di belakang layar. Oke, ya mungkin Oke, Oke, terima kasih. sama-sama. Oke. Di sini ada pertanyaan pertama dari Kak Feby. Kalau kelompok sosial sekarang gampang dibentuk dan dibubarin, apa masih ada yang namanya kelompok jangka panjang itu, Kak? Menurutku masih ada sih Kak, hanya cuman bentuknya aja yang berubah, kayak komunitas game atau fans musik yang loyalnya bertahun-tahun tuh. Betul. Jadi kelompok jangka panjang itu tetap ada, cuma ikatannya itu ikatan digitalnya itu yang menghubungkannya, bukan lagi kedekatan secara fisiknya aja. Bener banget. Oke, mungkin kita bisa next ke pertanyaan kedua. Di sini pertanyaannya, kalau kita punya banyak kelompok sosial berbeda, gimana caranya biar identitas kita nggak jadi bingung nih Kak? Oke. Jawab dong. Menurut aku kuncinya itu adalah kelompok itu mendukung identitasmu, bukan menentukan siapa kamu sepenuhnya. Jadi kayak kita tuh boleh punya banyak kelompok, tapi kita itu harus tetap tahu nilai diri kita sendiri itu kayak apa. Ya bener banget. Jangan sampai justru kelompok yang ngontrol diri kita. Kalau semisal kamu harus begini, kalau semisal kamu mau tetap di sini. Iya betul, karena pada akhirnya kan kelompok sosial itu alat, bukan bos yang memerintah atau kayak apa ya namanya, mengontrol kita gitu. Bener banget. Wah, jawaban kita bijak banget nih Kak kayaknya ya. Iya. Semoga mungkin jawaban kita tadi bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman di belakang layar ini. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Apa tuh? Nah, jadi ada satu pertanyaan lagi Kak. Gimana, kan tadi Kakak di pertanyaan yang pertama menjelaskan ya, kalau misalnya jarak itu bukan lagi tentang fisik aja. Nah, terus bagaimana? Apakah jika tidak ada kedekatan fisik secara nyata, sekarang kan sudah zaman online di media sosial, apakah ada dampak bagi psikis mereka sendiri? Karena kan mereka sudah tidak bersosialisasi secara langsung gitu. Apakah itu akan berdampak dengan psikis mereka atau mungkin kenyamanan mereka atau bagaimana Kak? Bisa jawab Kak. Tadi kan kita juga udah membahas terkait psikologisnya nih. Jadi entah itu dari kehidupan nyata ataupun online itu harus seimbang, karena takutnya kalau semisal kita terlalu nyaman di lingkungan online-nya tadi, untuk secara sosialnya juga kita kurang dan lebih kurang untuk bersosialisasinya. Makanya tadi kan udah disebutkan ya di awal pembahasan kalau kita itu kan boleh memanfaatkan postmodernisme, tapi jangan lupa untuk tetap bersosialisasi di kehidupan nyata kamu. Oke, kalau misalnya untuk yang orang introvert gimana dong Kak? Apakah mereka ini akan modernisasi dalam dunia digital ini akan membuat mereka semakin introvert atau gimana? Karena kan interaksinya nggak secara sosial, nggak secara langsung Kak. Atau ini menguntungkan buat mereka? Menurut Kakak gimana sih? Udah nih Kak kita gimana? Oh iya, kalau introvert ya, menurutku bisa menguntungkan karena iya secara kepribadian kan dia kalau di dunia nyata itu kan kayak pemalu, tapi kalau udah masuk suatu komunitas online dia kan jadi kayak punya teman-teman baru, tapi kayak bukan apa ya, Dia itu mungkin di komunitas online itu mereka merasa nyaman, sehingga kadang yang aku tahu itu kadang orang yang introvert itu mereka di kehidupan nyata malah
lebih tertutup. Tapi kalau semisal di lingkungan online-nya itu mereka lebih terbuka dan lebih bisa mengekspos dirinya sendiri gitu sih Kak. Oke, terima kasih Kak, keren banget pertanyaannya. Cukup Oke. sih. Thank you Kak. Oke, nah jadi teman-teman untuk sesi Q&A-nya udah selesai, kita lanjut ke sesi berikutnya. Gak kerasa nih Kak, ternyata udah panjang juga podcast kita hari ini mengenai gimana sih postmodernisme ini mengubah cara kita berkelompok, mulai dari definisi, tantangan, terus gimana kita membentuk suatu kelompok itu sendiri. Bener banget, tapi dari semua obrolan ini kita bisa menarik beberapa kesimpulan nih Kak. Yang pertama itu postmodernisme di sini tuh bikin kita lebih bisa membentuk identitas tanpa adanya tanpa adanya batasan dari lingkungan luar, kayak misalnya kelompok tradisional seperti keluarga, pekerjaan, dan lain-lainnya gitu Kak. Benar banget nih. Terus untuk kesimpulan yang kedua nih Kak, jadi teknologi dan media sosial ini menjadi penghubung utama kelompok sosial baru. Nah, kelompok ini terbentuk karena minat yang tadi dan juga kenyamanan bersama. Contohnya yang kayak tadi kelompok skincare atau kelompok fandom kayak gitu nih Kak. Betul banget. Yang ketiga itu adalah kelompok sosial itu lebih cair. Soalnya mereka itu gampang untuk masuk dan gampang juga untuk keluar. Yang dimana positifnya ini bikin kita punya banyak pilihan dan merasa itu diterima Kak. Dan negatifnya mungkin akan terjadi lebih rapuh dan gampang hilang. Berarti sisi positif maupun negatifnya juga ada ya Kak dari postmodernisme ini. Terus di sini ada yang keempat, di mana pembentukan kelompok sosial di era postmodernisme ini juga mempengaruhi psikologis kita nih. Di mana kadang si postmodernisme ini tuh menumbuhkan rasa memiliki, tapi kadang bikin kita juga bingung sama siapa diri kita sebenarnya. Nah betul, jadi kita perlu bijak gitu dalam memilih kelompok sosial. Jangan sampai kelompok yang kita ikuti itu malah menjadikan kita seseorang yang bukan diri kita sendiri. Bener banget nih Kak. Terus sebagai makhluk sosial kita juga perlu kedekatan emosional secara nyata nih Kak. Jadi nggak cuman kita berkelompok di media sosial aja, tapi di lingkungan nyatanya kita juga harus bangun si kelompok sosial itu sendiri. Nah, di mana harus ada sentuhan, tatapan, atau sekedar nongkrong sambil makan bakso bareng. Betul banget. Apalagi di dunia digital sekarang itu udah seru banget nih. Tapi hubungan langsung itu nggak boleh sampai hilang. Karena disitulah makna sosial yang sesungguhnya terbentuk kan. Oke, jadi gini teman-teman, postmodernisme ini nggak harus bikin kita meninggalkan dunia nyata nih. Tapi gimana cara kita nyatu dalam keduanya dengan seimbang, bagi dunia nyata maupun media sosialnya. Jadi kita hidup di masa yang penuh pilihan nih sekarang. Yang dimana pilihan itulah sebuah kekuatan untuk kita. Yang dimana kita juga berhak untuk menentukan siapa sih temanmu dan komunitasmu dan kelompok sosialmu yang lain. Bener banget. Yang penting jangan lupa untuk tetap jadi versi terbaik dirimu, bukan versi yang dibuat algoritma atau tekanan kelompok. Oke, kita yang kendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Oke teman-teman, mungkin itu dulu pembahasan dari podcast yang kita lakukan kali ini. Oke, mungkin segitu aja untuk podcast kita kali ini. Oh, kita juga mungkin minta maaf ya, mungkin selama podcast pertama kita ini ada sedikit canggung dan mungkin banyak ketawanya. Tapi semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Oke, enjoy this video. Thank you guys. Bye bye.